menyeruak, ada yang menyebut Nikita Mirzani mulai alami drop mental. Saat hari ini ramai diberitakan bahwa Nikita Mirzani mengalami drop mental akibat kasus hukumnya yang masih berjalan. Nah, lalu muncullah komentar, kalau nggak salah kenapa harus takut, kenapa sampai drop mental segala. Menurut saya mah guys, ini justru manusiawi ya. Mental seseorang bisa terguncang saat harus menghadapi tekanan hukum, apalagi harus menjalani penahanan. Terbatasnya kebebasan, jauh dari keluarga, dan tekanan publik yang luar biasa. Dan kita juga nggak boleh lupa nih, Nikita Mirzani kan adalah seorang ibu dari 3 anak. Kondisi emosional itu bisa sangat kompleks guys. Terlepas dari pro dan kontra ya, kita tetap harus pegang prinsip ya, bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, proses hukum masih berjalan dan belum ada putusan yang inkrah. Mari kita belajar untuk lebih bijak guys. Mendukung proses hukum adalah hal yang sangat penting, tapi menjaga empati juga tidak kalah penting. Kadang tekanan mental bukan soal bersalah atau tidak, tapi tentang bagaimanakah kita sebagai manusia menghadapi badai yang datang tiba-tiba. Lah, kalau orang bisa langsung dianggap bersalah sebelum disidang, buat apa dong bang? Ada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung. Bubar aja sekalian kali ya, diganti sama pengadilan netizen. Zaman udah canggih bang. Masa cara berpikir kita masih kayak di zaman batu? Yuk upgrade dikit pengetahuan hukum kita yuk. Kita harus ingat bang, bahwa dalam sistem hukum kita ini ada asas yang sangat fundamental, namanya asas praduga tidak bersalah. Artinya siapapun tersangka maupun terdakwa tetap harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang inkrah. Mungkin saat ini belum kerasa bang ya, bahwa pemahaman dasar hukum seperti asas praduga tidak bersalah ini penting untuk kita pahami. Tapi hidup itu kan muter bang. Siapa tahu suatu hari nanti, amit-amit ya, amit-amit, siapa tahu kita ataupun orang terdekat kita bersentuhan dengan masalah hukum, amit-amit. Penting lo punya bekal pemahaman dasar hukum biar gak gampang dibodohin maupun dihakimi mentah-mentah sama opini maupun perbuatan dari oknum-oknum penegak hukum yang berbuat tidak adil. Karena hukum itu bicara fakta dan proses, bukan asumsi dan baper. Wah, Dr. Mufid, suami dari Dr. Reja, kembali datangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan seseorang. Siapakah kira-kira orang tersebut? Kabid Humas Polres Metro Jakarta Selatan pun membenarkan terkait dengan laporan tersebut. Ibu Nurma pun menjelaskan terkait dengan laporan tersebut, hal yang dilaporkan itu adalah pasal Undang-Undang ITE. Ibu Nurma pun menjelaskan terkait dengan barang bukti, yaitu 3 postingan Instagram dari inisial DD. Wah, apakah itu artinya yang menjadi terlapor dalam laporan baru yang dibuat oleh Dr. Mufid ini berinisial DD? Kira-kira siapakah yang berinisial DD? Waktu pertama kali beredar fotonya si Dokter E bersama babunya si ular dan ada si miring di situ, aku udah langsung berpikir ini pasti akan ada gebrakan baru. Kita tahu juga kalau si Dokter E ini dekat sama Doktif. Si miring ini kan merasa punya kuasa. Jadi udah aku bilang sama kau miring, gak usah pas udah diwawancarai mengenai masalah Nikita Mirzani, masalah Loli. Ya kalau dibilang ya, aku itu sebenarnya bullshit. Semualah kau berdayakan orang di sekitar kau untuk membenarkan yang salah, menutupi yang benar. Banyak orang yang bisa kau sogok, banyak orang yang bisa kau manipulatif, tapi ingat, tidak semua bisa kau lakukan orang seperti apa yang kau mau. Tadinya si miring ini kayaknya menghubungi atau bagaimana caranya mendekati Dokter Ika. Dokter Ika itu jauh lebih dekat sama Doktif ya kan. Terus nanti kalau contohlah dulu kau udah dipertemukan sama si Dokter E dengan Doktif, apa yang kau lakukan berikutnya? Mengatakan semua ini disudahin gitu, menghilangkan semua apa yang sudah terjadi gitu. Udah sejauh ini miring, jadi nggak ada lagi gunanya kau mau lakukan hal demikian. Udah terlambat. Kaulah dipertemukan sama Doktif. Oke, berdamai. Doktif menutup semua case ini. Berapa juta orang yang akan kecewa terhadap Doktif. Sama Doktifnya kecewa, bukan sama kau miring. Emang gak ada lagi kerjaan lain? Tai kucing mengatakan biar damai, damai itu indah. Bukan seperti itu. Kita tidak berdamai dengan orang-orang yang merugikan banyak orang. Si DE ini kenapa sampai mau bergabung ke kubu sebelah ya? Satu, kita anggaplah mungkin dia orang yang netral. Terus yang kedua, jangan-jangan sambil nunggu makanan nih sekali lagi ya. Jadi kalian
itu netizen nggak usah seuzon apa pembicaraan yang terjadi antara saya dengan Oki, karena secara pribadi saya tidak pernah punya masalah sama Oki. Saya dari dulu kenal Oki sampai hari ini saya baik, saya selalu ada di acara-acara penting hidup Oki gitu. Kebetulan saya bertemu di Kepanjen kemarin dan kita bercerita, dan saya juga sebagai orang yang dituakan oleh Oki bertanya apa yang terjadi, dan dia bercerita tidak penting juga apa yang tidak penting juga untuk kalian tahu apa saja yang saya ceritakan dan apa saja yang saya bahas dengan Oki. Yang pasti saya prihatin dengan apapun yang terjadi sekarang di hidupnya Oki. Jadi sebetulnya kalau kalian itu merasa ngefans ya, atau mendukung siapapun yang sedang bermasalah dengan hukum, sebaiknya fokus aja kepada mensupport, mendoakan, membesuk atau menemani bila perlu ya. Saya bertanya sama Dokter Oki itu untuk orang-orang yang menurut saya patut ada di sampingnya NM, bukan orang-orang yang sekelebatan di hidup NM lalu membesuk dia. Karena ada beberapa orang yang setelah terserah kalian mau ngomong Niki meninggalkan saya atau saya meninggalkan Niki, itu tidak penting. Yang saya tahu adalah setelah dia tidak berkawan dengan saya, dia bersahabat dengan beberapa orang yang seolah-olah dia itu adalah dewa penolong buat NM. Kemana mereka sekarang? Karena menurut Oki tidak ada yang membesuk sana. Itu aja sih. Jangan marah lah. Lalu kalau misalnya dari beberapa orang yang menyampaikan ke saya, kenapa kamu masih harus baik sama Oki? Bukankah dia menjelekkan kamu di belakang gitu? Saya masih mempercayai sumpah demi Tuhan ya Oki di hadapan saya bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan di belakang saya katanya. Kalaupun itu dia berbohong, biarkan saja menjadi urusan Oki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai teman, sebagai orang yang pernah dianggap kakak oleh Oki, saya masih berpikiran positif sama Oki ya. Apapun yang terjadi di masalah ini sekarang, semoga segera berakhir. Dan benar kata Oki, sudahi huru-hara skincare ini, fokus kalian memperbaiki produk dan fokus berjualan. Seperti Oki bilang kan, kubu sebelah udah mulai bangkit untuk berjualan, itu bagus ya. Terus katanya ada yang bikin caption hidupnya nggak tenang. Gimana nggak tenang? Saya lagi di Uni, lagi di Malang makan es krim. Tenang lah. Justru itu saya bisa nasihatin Oki karena hidup saya tenang. Bingung sih komentarnya. Ya udah, apa kata dia aja deh. Mudah-mudahan tabah dan tawakal ya. Mau es krim nggak? Kalau boleh ya, boleh menasehati dan berpendapat juga. Siapapun yang pegang Instagramnya, jangan mencari cara-cara keonaran lagi hanya untuk diingat, hanya untuk masih ada di pikiran masyarakat. Pemilik IG atau entah siapa yang mengoperasikan itu lagi terpuruk, lagi mendapat teguran ya. Memang belum tentu bersalah, tetapi bagaimanapun apapun ceritanya dia sedang ditahan, lagi gak enak, lagi tidur di lantai, lagi ketemu orang susah, ketemu anak apa lagi ya. Sudahlah, bijak-bijak menggunakan sosmed yang sedang dioperasionalkan oleh siapa ya. Kamu nggak mempan untuk ngatain aku, karena semua apapun akan aku klarifikasi sekarang. Selalunya kalau saya itu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh sindikat penghancur skincare ini, aku selalu dibuzzer gitu. Padahal kan aku udah bilang dari awal aku tidak ikut-ikutan dalam konteksnya kehuru-haraan skincare. Tapi selalunya kalau aku tuh melakukan hal-hal misalnya berkomentar, atau sekarang nih ke Isa Sega mensupport karena aku kenal ya, membesuk, kebetulan aku ada waktu, lalu aku dibuzzer lagi gitu. Nanti kalau aku balas stres gitu. Aku nih masih sabar-sabar loh. Tapi kan aku punya batas juga ya, karena menurut ya sudahlah ya, sudah terkonfirmasi dan fix bahwa kaulah yang ngebuzzer aku dengan 3 layer ya. Cuci tangan ya.